Bersama kembali dengan podcast RRI Manokwari dengan topik pengembangan intelijensia anak sejak dini bersama saya Vero dan tentunya ada narasumber kita Wirajaya Silaban. Selamat sore Kak Wira. Selamat sore Kak Vero. Luar biasa ya, sore ini ganteng sekali ya. Oke, Kak Wirajaya bisa diperkenalkan dulu. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Wirajaya Silaban. Saya Duta Intelijensia Putra Papua Barat tahun 2022. Ngomongin soal intelijensia nih Kak Wira. Iya, Kak Vero. Keren banget ya. Luar biasa. Kayak gimana ceritanya kok bisa dapat bisa menjadi duta intelijensia? Oke, baik Kak Vero, sedikit saya cerita bagaimana saya waktu tahun 2022 dipercayakan sebagai Duta Intelijensia Putra Papua Barat tahun 2022. Nah, jadi waktu itu kan kita diseleksi berdasarkan beberapa tahapan nih Kak. Nah, jadi setiap tahapan itu Wira tidak mau ketinggalan nih gitu. Nah, jadi Wira mau sebagai peserta yang aktif gitu. Nah, Wira sifatnya itu tidak mau tertinggal dari teman-teman gitu. Nah, kalau teman-temannya Wira bisa, nah Wira pastinya juga bisa dong gitu. Jadi saya selalu berusaha untuk aktif setiap materi-materi yang disampaikan. Saya selalu ikut berpartisipasi begitu Kak Vero. Oke, menurut Kak Wira, intelijensia itu apa sih? Terkadang kan ini masih kurang familiar banget ya buat kita ya. Apa sih intelijensia? Intelijensia itu apa? Oke, baik Kak Vero, kalau menurut versinya Wira sendiri, intelijensia itu adalah suatu kemampuan bagaimana kita berpikir, terus bagaimana kita menganalisa, dan kemudian bagaimana kita menyelesaikan suatu masalah gitu. Nah, jadi bagaimana kita berpikir tentang sesuatu dan kemudian bagaimana cara kita untuk memecahkan masalah tersebut atau menanggapi hal tersebut gitu Kak. Oke, jadi kalau ngomongin soal bagaimana cara kemampuan kita untuk berpikir, belajar, dan memahami sesuatu gitu ya. Iya Kak. Ini berarti nggak lepas dari peran orang tua, hubungan orang tua dan anak ya. Iya, tentunya tidak terlepas Kak Vero. Nah, selalu ada peran dari orang tua dan menurut saya sangat besar gitu. Jadi peran orang tua ini sangat diperlukan dalam pengembangan intelijensi seorang anak mulai dari sejak dini gitu. Oke, sebagai contoh nih peran orang tua yang kayak gimana yang bisa membantu meningkatkan intelijensi seorang anak walaupun anak itu masih kecil sekali. Oke, baik Kak Vero. Jadi sedikit saya ceritakan, memang kayak aktivitas ini atau kegiatan ini kalau mungkin dibilang sederhana sih Kak, kayak iya sederhana dari orang tua, kayak cuman belajar, terus juga kayak membacakan buku atau dongeng, terus kemudian kayak berolahraga sama-sama, terus juga kayak waktu orang tua untuk anak itu kayak banyak lah begitu Kak. Jadi waktu untuk kayak sering-sering orang tua kayak pada anak gitu, terus kita juga diajari mungkin belajar membaca atau diajari untuk beberapa hal begitu. Kemudian juga olahraga juga kan kadang ada orang tua nih, beberapa orang tua yang ayo olahraga sama-sama. Nah, menurut saya itu semua mendukung intelijensi seorang anak gitu Kak Vero. Jadi hal yang sangat berkesan bagi Wira itu sampai saat ini dari orang tua saya itu pada waktu saya masih kecil gitu ya Kak Vero. Jadi orang tua itu selalu menanamkan bahwasanya kita itu nggak boleh jadi orang yang penakut gitu. Jadi terus juga nggak boleh jadi seorang anak yang tidak percaya diri gitu. Jadi intinya segala sesuatu jangan takut mencoba gitu, selalu mencoba gitu. Nah, itu selalu ditekankan orang tua. Jadi anak itu motivasi yang diberikan orang tua itu yaitu kalau orang lain bisa, kenapa kalian tidak bisa? Nah, kan orang lain sama kalian itu sama, tidak ada bedanya. Jadi kenapa kalian harus mau mau membedakan diri dengan orang lain? Nah, kalian itu sama. Kalau mereka maju, kalian juga bisa maju. Nah, jadi dari situ saya kayak termotivasi nih. Jadi saya sama kok sama yang lain. Jadi saya tidak mau tertinggal selalu dari teman-teman gitu Kak. Jadi kalau menurut Wira sendiri Kak, kalau untuk asupan makanan ini sendiri sih sangat penting Kak, penting sekali. Terus juga kayak selain untuk perkembangan otak seorang anak gitu ya, kayak kalau kita terpenuhi kayak jangan sampai
ambisi seorang anak tinggi tapi apa namanya kayak nutrisi yang dipenuhi atau nutrisi yang disediakan dari dalam keluarga itu tidak sebanding dengan ambisi yang seorang anak tersebut gitu. Jadi itu akan sangat berdampak fatal gitu loh Kak. Jadi selain untuk mendukung seorang anak supaya anaknya lebih maju, juga dari dalam keluarga itu memang harus apa namanya mencukupi kebutuhannya yang sebanding gitu Kak. Jadi kebutuhan vitaminnya gitu ya. Jadi karena kan itu dapat mendukung apa namanya perkembangan otak seorang anak gitu Kak. Untuk statement begitu kurang setuju ya Kak. Cuman kalau memang mau dibilang kalau kayak gitu kan kayak maknanya orang dengar ayo bermain kayak maknanya full time untuk bermain gitu kan. Jadi kayak tapi kalau mau dibilang apakah seorang anak itu bisa bermain, bisa gitu. Jadi apakah seorang anak itu bisa bermain, bisa. Selain dia bermain, selain di dalam permainannya dia mungkin bisa mendapat mengetahui beberapa hal, juga itu untuk menambah dia punya sosialisasi kepada teman-teman sebayanya gitu, teman-teman sesama apa namanya satu umurannya gitu. Jadi nantinya kan ketika dia besar dia tidak tidak tumbuh menjadi anak yang introvert gitu, tapi sebaliknya dia menjadi anak yang yang humoris, humble, terus juga terbuka sama orang lain gitu. Sosialisasinya bagus gitu. Boleh Kak, tapi ya ada batasannya gitu. Oke, nah jadi kan kalau kita lihat nih permainan puzzle itu kan ada kayak menyusun juga kayak bisa kayak teka-tekinya gitu kan. Jadi kita kayak kreatif kita di situ kayak mulai apa namanya kayak otak kita mulai diasah nih. Jadi kan apalagi seorang anak yang masih otaknya masih butuh di ini kan diasah, dibentuk gitu kan. Oh, ini menyusun ini bentuknya selanjutnya bagaimana. Jadi kan itu mulai kayak otaknya itu kayak mulai mulai merambat nih. Ini oh berarti nanti selanjutnya gambarnya yang ini. Oh, selanjutnya saya akan susunnya yang ini. Nah, jadi secara tidak langsung itu akan mempengaruhi proses perkembangan proses perkembangan otak seorang anak gitu. Kalau disuguhin sama puzzle yang ada di gadget nggak apa-apa? Bisa sih Kak, bisa, cuman tetap kembali lagi ya harus ada pengawasan orang tua, pantauan orang tua begitu. Jadi jangan sampai anak dibiarkan begitu aja gitu. Terkadang kan kesalahan orang tua zaman sekarang ini kan begitu Kak. Jadi dikasih gadget, udah anaknya bebas berekspresi bagaimana dia mau ini kan gadgetnya, mau dia buka apa, mau dia nonton sampai berjam-jam gitu kan. Nah kalau menurut saya itu sangat kesalahan yang sangat besar sih menurut saya. Jadi bisa saja bermain puzzle dari teknologi tapi tetap ya orang tua kasih pantauan lagi tuh, pantau apakah memang dia memang bermain ini, terus juga kasih batasan lagi tuh, jangan sampai juga apa namanya berjam-jam gitu kan. Jadi itu juga kan berpengaruh pada apa namanya kesehatan anak, apalagi khususnya mata seorang matanya gitu kan. Oke, setuju sekali Kak. Apalagi sekarang tema kita untuk Hari Anak Nasional 2024 adalah Anak Terlindungi Indonesia Maju. Baik, gak kerasa nih Kak, kita sudah ada di penghujung acara kita atau di penghujung podcast kita kali ini ya. Dan tentunya untuk semuanya ya pastinya podcast ini sangat-sangat luar biasa, podcast RRI Net. Dan Anda dapat membagikan tayangan ini kepada keluarga tercinta, orang tua, atau mungkin anak Anda atau keponakan Anda. Pastinya ikuti kami terus di podcast RRI Net, di channel YouTube RRI Net Manokwari. Akhirnya saya Vero yang bertugas dan saya Reja Silahban. Kami berdua ya Kak. Sampai berjumpa di podcast RRI Net selanjutnya. Oke, terima kasih semuanya.